Hey cuy men, everybody you. Selamat pagi, siang, sore, atau malam cuy, dimanapun kalian berada. Anjing gue lupa. Yoi, tapi di sini tempatnya sih sore men. Yo, ini tadi tuh pukul 5 sore. Pukul 5 sore lebih 15 sih. Tadi habis dari rumah temen sih, dari Gedung Jati. Yo, ini kebetulan aku lagi di jalan raya Gedung Jati Gubuk. Kalau misal ini lurus bisa sampai ke Gubuk, dan kalau arah sebaliknya itu ke Gedung Jati lagi cuy. Yoi, di sini tuh jalannya udah enak banget. Dan nggak lupa, ini viewnya enak banget sih kalau lagi siang sama sore cuy. Tapi kalau malam ini bahaya banget. Kalian lihat di sekeliling ini nggak ada lampu-lampu cuy. Lampu cuma 1-2. Ini gelap anjing. Yoi, sesuai di judul ngomongin virus sambil motoran gitu, anjay. Yoi lah, ini aku pelan-pelan nih sih. Ini si Bram udah masuk gigi 3 sih, gigi 3C. Yoi, virus. Aku sih nggak tahu, anjay. Ini viewnya enak banget tuh loh. Nih, enak banget kan jalannya. Virus sendiri definisinya aku nggak ngerti sih cuy. Tapi virus yang saat ini lagi menyerang banyak orang dan membuat banyak orang meninggal juga itu virus corona ya cuy. Virus corona sendiri sih sering menyerang sistem pernafasan ya cuy. Infeksi virus itu juga disebut COVID-19 cuy. Kalau 19 men. Yoi, virus ini mengganggu dan dapat apa sih? Virus ini dapat mengganggu sistem pernafasan cuy, sama pneumonia akut, dan seperti yang lain itu bisa sampai, dan efeknya bisa paling fatal itu sampai kematian men. Parah kan? Yoi, virus ini tuh bisa menyerang siapa aja sih. Siapa aja itu definisi di usia men, bukan enggak si kaya atau si miskin, itu enggak. Siapa aja, entah itu dari balita, anak-anak, bayi, orang dewasa maupun orang tua sih, dan lanjut usia men. Oke. Tapi efeknya lebih berbahaya lagi apabila itu virus tertular atau menyebar ke lansia, ibu hamil, sama orang yang sistem imunnya atau daya tahan tubuhnya itu lemah men, dan bisa sampai kematian cuy. Ngeri kan. Tapi sih namun ya, setahu aku gejala umumnya itu secara umum cuy, itu ditandai kayak demam itu kan identik sama suhu tubuhnya itu panas cuy. Kalau demamnya di atas 38 derajat Celcius itu bisa menandakan orang itu terinfeksi atau terindikasi kena corona cuy. Apalagi demam itu disertai kayak batuk sama sesak nafas cuy. Parah men. Terus itu cuy, menurut penelitian setelah aku baca di alodokter.com cuy, website terpercaya itu, gejalanya itu kalau nggak salah muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu cuy setelah terpapar virus corona. Jadi efeknya baru kerasa setelah 2 hari sampai 2 minggu itu cuy. Gila enggak? Tapi ada juga orang itu yang terkena positif virus corona itu cuy, nggak apa-apa, nggak kena gejala apapun cuy. Orang terkena corona tapi nggak mengalami kayak demam, batuk, sesak nafas, itu nggak ada. Maksudnya itu ada cuy. Jadi orang yang kayak gini yang mengalami corona tapi nggak mengalami gejala apapun itu nggak disarankan ke rumah sakit cuy. Cukup di rumah selama 14 hari. Ini makom sih.
14 hari di rumah dan membatasi kontak fisik sama orang lain sih cuy. Dan yang terpenting jangan lupa minum obat sih, dan jaga kesehatan selalu men. Yoi. Terus kapan dan di mana itu virusnya itu ditemukan? Di kota Wuhan cuy. Wuhan itu tepatnya di Cina. Virusnya itu ditemukan pas Desember akhir 2019 sih kemarin itu, sebelum tahun baru 2020 ya cuy. Oh si Bram, semoga nyampe bensinnya cuy. Yoi. Oh ya, tadi sampai mana sih? Sampai ditemukan virus itu di Wuhan di Cina di akhir Desember 2019 men. Yoi. Itu perlahan-lahan menyebar ke wilayah Cina lain sih, terus menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia cuy. Anjay, Indonesia sendiri sih udah terpapar hari ini 22 Maret tepatnya. Aku bikin video ini sih tadi nonton di berita itu udah 514 orang yang terkena virus sih. Yang sembuh itu 29, terus yang amit-amit meninggal dunia itu kalau nggak salah 50-an orang men. Gile banget. Tapi di dugaan awal dulu virus corona itu terjadi karena sup kelelawar cuy, alias dari hewan. Tapi setelah diketahui men, virus itu ternyata menular juga dari manusia ke manusia. Anjay, gile gak? Emang bangsat tuh virus so asu. Yoi. Penyebab apa sih? Kayak penyebab kena corona itu apa sih contohnya cuy? Kalau seseorang bisa kena corona itu lah anjay, kena virus itu lu kenapa men? Pertama, poin pertama itu aku sebutin 3 poin aja sih yang setahu aku cuy. Jadi yang pertama itu tidak sengaja. Aku baca di website juga sih yang terpercaya, daripada hoax di Instagram tuh banyak banget. Yang poin pertama itu tidak sengaja menghirup apa sih air ludah, cipratan air ludah dari batuk maupun bersin penderita corona cuy. Anjay. Terus yang kedua itu kontak fisik sama penderita corona cuy. Kayak yang di kasus Jakarta itu malah yang cewek itu dansa sama WNA Jepang cuy, terus terkena deh, sama emaknya juga kena anjay. Sama jabat tangan cuy, jabat tangan. Terus yang ketiga, poin ketiga itu apa ya, bentar aku lupa. Oh ya, yang ketiga itu menyentuh barang yang terkena percikan air liur cuy. Yang terkena percikan air liur dari penderita COVID-19. Anjay, misal kayak habis naik motor, tapi motor ini habis ditumpangin sama penderita cuy, pasti kita kan was-was men. Kayak wah anjay, alias pasti mastiin aku juga kena virus ya, pasti kan ke dokter lah. Nah, biasanya dokter itu pasti akan ada 3 langkah cuy. Uji sampel darah, terus yang kedua itu kalau nggak salah tes dahak, tes usap tenggorokan cuy, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak cuy, sampel dahak. Terus yang ketiga itu ronsen dada untuk mendeteksi cairan di paru-paru cuy. Oke. Kalau misal seseorang itu memang udah positif terkena corona, pasti akan ada efek lah cuy. Kalau penanganannya telat cuy. Kayak misal komplikasi cuy. Komplikasi pertama aku kalau nggak salah inget tuh 4 poin sih, ada 4 poin komplikasi ya kalau nggak salah setahu aku dan seingat aku sih cuy. Komplikasinya itu tuh 1 pneumonia akut, yang kedua itu gagal ginjal cuy. Gila sampai gagal ginjal. Oh ya, ini gagal ginjal itu ada hubungannya sama yang poin ketiga cuy, infeksi sekunder organ lain cuy. Kan virus itu menyerang sistem pernafasan, jadi merembet ke anjay itu enak banget view-nya, merembet sampai ke ginjal juga cuy, sampai gagal ginjal men. Yoi.
Dan ya virus yang poin keempat, asu belepotan. Poin keempat itu efeknya paling berbahaya dan paling ditakuti sama orang lain sih cuy. Kematian men, anjing. Semoga aja virus ini cepat berlalu sih. Dan ayo sama-sama kita berdoa men. Yo iya, berdoa semua aja virus ini cepat hangus di dunia men. Nggak cuma di Indonesia men, di dunia juga. Ini ramai amat ya. Oh ya, kalau ini aku lagi berada di Jalan Merisi cuy, Merisi Tangungharjo. Kalau ini lurus bisa sampai ke Kecamatan Tangungharjo men. Kalau kalian belum pernah lihat jalan ini, aku pernah sih nge-vlog di yang pabrik semen ini. Lihat di pojok sini atau sini gitu ada, nanti aku kasih kartunya. Terus gimana sih cara agar virus ini cepat hilang di dunia sih anjay? Pasti bisa lah, walaupun pasti ada kedaluarsa. Dan katanya itu virus ini kalau di iklim tropis itu gak betah lama cuy. Tapi nyatanya di Indonesia itu yang terinfeksi udah banyak banget sih. Gila anjay. Yang pertama sih langkah itu pasti ada suatu pengobatan sih. Pengobatan itu bagi yang sudah terkena atau terinfeksi. Semoga aja yang terinfeksi juga cepat sembuh dan gak ada yang memakan korban lagi cuy, alias amit-amit meninggal dunia men. Kasihan banget pasti. Hasu. Yoi, pengobatan emang sih saat ini belum ada obatnya men. Tapi setidaknya itu langkah pengobatan itu bisa berpotensi mengurangi penyebaran virus itu sendiri cuy. Kayak poin pertama dari pengobatan itu pasti merujuk pasien untuk merujuk pasien untuk melakukan rawat jalan cuy, alias di karantina rumah sakit men. Rumah sakitnya itu sendiri, rumah sakit yang ditunjuk maksudnya merujuk pasien untuk melakukan perawatan rawat inap di karantina rumah sakit yang dituju cuy. So far karena men rumah sakit di Indonesia itu belum semuanya mampu untuk menangani virus corona itu sendiri cuy. Belum ada anjay, belum ada men. Oh shit. Dan masih banyak banget lagi sih langkah-langkah untuk pengobatan ya bagi yang sudah terinfeksi virus itu sendiri cuy. Oh shit. Dan untuk poin selanjutnya itu sih ya kalian ikutin kata dokter gitu aja, nggak usah panik sih cuy. Kan katanya virus ini cuma bikin panik, dan kalau panik itu otomatis sistem imun tubuh kita itu menurun cuy. Fuck. Terus langkah selanjutnya itu pencegahan sih cuy. Ini baik banget sih. Pasti ada pengobatan, ada pencegahan cuy. Pencegahan itu bagi yang belum terinfeksi sama virus itu sendiri sih cuy. Memang untuk langkah pencegahan itu belum ada vaksinnya sendiri sih. Tapi cara terbaik untuk apa toh jancuk? Cara pencegahan terbaik itu menghindari dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan diri kita itu tertular dari virus itu sendiri cuy. Entah itu social distancing yang goblok. Entah ini pencegahannya dari diri kita sendiri. Makanya kalau nggak dari diri kita sendiri itu dari mana cuy? Pasti orang lain tuh meniru tingkah laku kita. Sorry ya nak belepotan, entah aku rasa bahasa Indonesia saya ngape. Di pabrik semen. Oh shit, keren tenan. Nah ya, makanya dari itu cuy, kalau diri kita mengawali pasti orang lain ada yang menirunya cuy. Entah itu pakai masker, tapi kalau pakai masker itu yang disarankan bagi yang sakit aja cuy. Gila enggak? Pakai masker untuk yang sakit itu bertujuan agar yang tadi cuy, poin yang tadi kayak menghirup air ludah dari bersin ataupun batuk itu yang tadi ya. Soalnya itu jarak
bersin itu pasti kan ada kayak jaraknya, pasti 1 meter itu muncrat sih cuy. Makanya kalau yang sakit itu disaranin pakai masker, terus cuci tangan yang bersih, pakai hand sanitizer gitu sih. Banyak banget sih langkah-langkah pencegahan, kalian bisa search sendiri di Google, search, cari. Aku sendiri lupa men, maklum wong colinan ki lalinan kuwi tenan. Ihir ada uhti cedaki ora. Ayo tenan dereh. Oke men, tapi di sini aku juga mau menyampaikan sih, aku juga gedek banget tuh sama orang yang penimbun masker sih, asu banget kok. Gila gak? Rasa sosialnya itu di mana men? Yoi, enggak, goblok banget sih. Indonesia emang gitu sih, asu selalu dijadiin ladang bisnis anjing. Banyak orang yang nyari biar gak kena virus malah di resell anjir. Sekarang hand sanitizer juga di resell, goblok. Sok-sokan pada buat hand sanitizer sendiri, pada beli alkohol men. Mereka itu nggak tahu pH hand sanitizer itu yang bagus yang kayak gimana. Jangan sok-sokan buat sendiri. Di website juga nggak semuanya benar cuy, anjing. Anjay, sorry, toxic man. Emang enak jadi orang toksik tuh, makanya youtuber yang toksik itu rame sih, anjay. Oke deh, mungkin cukup sekian gitu aja video aku kali ini mengenai virus corona cuy. Semoga aja, mari kita berdoa bersama-sama dan semoga aja sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di luar sana yang terkena virus, yang memang udah terindikasi, semoga aja cepat sembuh cuy. Di sini rame juga kalau sore men. Ini udah di Tanggung Harjo sih. Dan semoga aja cepat sembuh total, hilang di muka bumi virus bangsat ini cuy, yang hampir membuat ekonomi dunia ini melonjak. Rupiah pun makin menurun, nggak kuat lagi. Oke, nggak usah kelamaan, aku tutup gitu aja. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis cuy. Dan jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini, like. Kalau merasa terbantu dan terhibur, jangan lupa subscribe men. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Oke.